Oke, kita mulai pembahasan. Untuk nomor 1, soal mudah, tinggal hitung seperti biasa. Dikurang dulu, baru kalian tambahkan. Ketemunya adalah yang A. Nah, ini harus dihitung, tidak bisa dikira-kira, karena semua angka satuannya sama. Oke, nomor 2. Nomor 2 soal cerita, ini soal mudah. Soal sedang. Perhitungan bilangan cacah, tapi bentuknya soal cerita. Oke, sekarang kita akan menerjemahkan kalimat per kalimat. Pak Sukron memiliki 12 pak pensil lebih 9 buah. Nah, jadi ada paknya 12, lebihnya 9 buah. Setiap pak isinya 12. Nah, berarti kita bisa mencari banyaknya pensil. Karena 12 pak dan satu pak isinya 12, berarti 12 dikali 12. Lebihnya berapa? Lebihnya 9 buah. Berarti nanti setelah ini didapat, kita tambahkan 9. Tuh ya. Jadi punya berapa pensil ini? 140, 12 kali 12 itu 144 ditambah 9. Berarti kita punya 153 buah pensil. Oke. Nah, sampai sini. Kalimat per kalimat diterjemahkan. Terus selanjutnya, kalimat selanjutnya, pensil diberikan ke 21 anak. Nah, 21 anak, masing-masing anak menerima pensil dalam jumlah yang sama banyak. Berarti ini artinya nanti dibagi. Ya, tapi perhatikan dulu, di sini ada petunjuk lain. Pensilnya tersisa 6, setelah dibagikan masih tersisa 6, berarti tidak habis dibagi. Tapi dia tersisa 6. Berarti apa yang dilakukan? Karena masih ada sisa 6, berarti pensil yang dibagi, 6 kan tidak ikut dibagi. Berarti kita mencari pensil yang dibagi. Karena tadi punya 153, tersisa 6, berarti 153 dikurangi 6. Ya, berarti pensil yang dibagi adalah sebanyak 147. Nah, 147 ini dibagi ke 21 anak. Ya wes, berarti tinggal 147 dibagi 21. Ketemunya adalah 7. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalimat per kalimat. Di sini tidak bisa langsung dibagi 21. Karena apa? Karena masih ada sisa pensil 6. Jadi yang sisa itu kan nggak ikut dibagi, kita kurangkan dulu. Baru kita bagi 21. Oke, nomor 3, soal mudah juga. Nah, ini bagi, ini kali. Berarti kita bisa membuat pembagian. Siapa tahu nanti bisa disederhanakan. Nah, gini ya. Nah, kita cek dulu. Hasilnya positif atau negatif? Negatifnya hanya 1. Hasilnya negatif ya, jadi ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kalau nggak C ya, D. Sekarang kita cek. 101 ya, ini maaf, jadi 107. Nah, ini 101. Nah, 101. 101 sama 59 tidak bisa disederhanakan. Berarti otomatis kita menyederhanakan yang ini. Jawabannya negatif ya. 12331 dibagi 59. Berarti ini dapat 1, ini dapat, hati-hati ya, 209. Berarti kita punya negatif 209, tinggal dikali 101. Nah, tinggal dicek aja. Apakah C atau D? Kalau kalian untuk mempercepat supaya waktunya hemat ya. Ini kan 200. 200 dikali 100, apakah hasilnya 2000? Jelas gak mungkin toh. Kalau kita pakai itu kira-kira ya, penaksiran ya, 209 kita bulatkan 200. 200 dikali 100. Hasilnya kan 2, nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 20 ribuan. Jadi jawaban yang C juga nggak mungkin. Jelas jawabannya adalah yang D. Tidak perlu kalian hitung. Jadi yang ini harus betul, tapi harus 209. Nggak boleh 29, hati-hati. Ini harus sudah teliti semua. Nggak boleh ada kesalahan lagi di sini ya. Oke. Terus nomor 4. Nomor 4 ini juga soal yang mudah. Mana dulu yang harus dihitung? Yang ini dulu ya.
Nah, oke, kita rubah menjadi pecahan seperti yang di atas. 2268 dikali 29 dibagi negatif 84. Oke, ini nanti kita kerjakan dulu, ditambah negatif 219 ditambah 144. Nah, kita kerjakan dulu. 29 sama 84 tidak mungkin. Berarti mau tidak mau ya kita menyederhanakan ini. 2268 dibagi 84. Yang ini dapat 1, yang ini dapat 27. Berarti kita punya 27 kali 29 ditambah negatif 219 ditambah 144. Ya, sekarang kita kalikan biasa. 27 kali 29 ketemunya adalah 783. Ini negatif ya. Nah, ini negatifnya ada tadi. Masih ada satu negatif, berarti jawabannya negatif 783 ditambah negatif 219 ditambah 144. Hutang 783 nambah lagi hutang 209. Terus dibayarnya hanya 144. Berarti ini bentuknya masih hutang. Jadi yang ini nggak mungkin, yang ini nggak mungkin. Oke. Jadi yang ini dulu 783 karena hutangnya bertambah berarti 783 ditambah 219. Bentuknya masih hutang. Hutang 1002. Dibayarnya hanya 144. Berarti hutangnya berkurang tapi masih hutang. Berapa hutangnya? 858. Yang A. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soal cerita tentang bilangan bulat. Kita analisis kalimat per kalimat. Sepotong dikeluarkan dari freezer, suhunya negatif 5. Berarti suhu mula-mula sama dengan negatif 5. Daging direbus dengan api kecil. Suhunya naik 4 derajat setiap 3 menit. Berarti 4 derajat itu setiap 3 menit. Naik ya. Naik. Oke. Suhu daging setelah direbus selama 45 menit. Nah, kalau setiap 3 menitnya 4 derajat, berarti kalau 45 menit, maka ini 3 dikali 15. Berarti yang 4 juga dikali 15. Berarti naiknya adalah 60 derajat. Ya. Di sini berarti naik 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah suhu daging setelah direbus. Nah, karena tadi suhu mula-mulanya negatif 5, kemudian naik 60, berarti negatif 5 ditambah 60. Suhu akhirnya adalah 55. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini juga ada pangkat 2, pangkat 3, akar pangkat 2, dan akar pangkat 3 lengkap. Tapi ini bilangannya masih kecil. Jadi sebenarnya ini soal yang mudah sebenarnya. Tapi karena harus menghitung banyak, maka ini tergolong soal yang sedang. Oke, kita hitung ini dulu. 28 ditambah 56, kita ketemu 84. Kemudian masih ada kuadratnya. Kemudian 16 pangkat 3 tetap kita tulis. Kemudian yang ini akar 64 sama akar pangkat 327. Kan udah sekali ini hafalan. Tidak perlu mencari menggunakan itu dari 2 dari belakang, cari yang mendekati nggak perlu. Wis cetho akar 64 itu 8. Kemudian akar 27 pangkat 3 itu 3. Nah, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, ini kerjakan terlebih dahulu. Oke. 84 pangkat 2. 84 pangkat 2 kita hitung hasilnya adalah 7056. Kemudian yang ini bisa kita rubah menjadi pecahan. Jadi tidak perlu menghitung lama. Gini ya. Nah, ini ini 8. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. Ini dapat 2. Berarti kita tinggal hitung 16 kali 16 kali 2 kali 3. Yang ini tetap kita tulis. Yang di dalam kurung setelah dihitung hasilnya adalah 1536. Temunya adalah 5520 atau D.
Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 juga soal mudah, hanya mencari FPB dari 24, 54, dan 90. Kita menggunakan cara sengkedan atau cara kotak. Karena bilangan genap, 24, 54, 90 genap, maka kita bagi 2. Ketemu 12, 27, dan 45. Oke, ini ganjil, ada yang ganjil, berarti 2 nggak bisa, kita coba 3. Ini dapat 4, dapat 9, dapat 15. Masih bisa ya. Terus, nggak bisa lagi, 4, 9, 15 sudah mentok, berarti kita stop. Nah, berarti FPB-nya adalah yang ini. Karena di sini faktorisasi, ya sudah nggak perlu menghitung kan, jadi mudah sekali, tinggal 2 kali 3. Ketemunya adalah yang A. Nomor 8. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini soal cerita tentang karena ada jumlah dan jenis sama pada tiap kemasan, berarti ini soal tentang FPB. Ya, kita langsung cari FPB-nya. Dalam bentuk kotak, kita tulis dulu susu, kemudian ada biskuit, kemudian ada coklat. Oke, susunya 24, biskuit 84, coklatnya 72. Kita cari FPB, karena semua bilangan genap, kita bagi 2. Ini 12, yang di sini 42, yang di sini 36. Masih bilangan genap, berarti kita bagi 2 lagi. 6, 21, kemudian 18. Oke, sudah bukan bilangan genap karena 21 ya. Coba kita bagi 3, ternyata bisa semua. Nah, dan stop, tidak bisa dibagi lagi. Berarti kita dapat FPB-nya 2 kali 2 kali 3, yaitu 12. Berarti ada 12 kemasan. Terus tiap kemasan ada susu sebanyak 2, biskuit sebanyak 7, kemudian coklat ada 6. Nah, ini tiap kemasan. Nah, apa yang ditanya? Banyak susu dan coklat. Jadi hanya susu dan coklat. Berarti susu ditambah coklat. 2 ditambah 6. Ketemunya adalah 8. Jadi yang D. Oke ya, soal yang sebenarnya mudah. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9 ini karena ada kata-kata bersama-sama, berarti kita langsung mencari KPK. KPK dari 7, kemudian 10, ini KPK ya, dan 14. Nah, ketemunya adalah 70. Ya, boleh menggunakan cara kotak, boleh pohon faktor, boleh kelipatan. Ini ketemunya 70. Biar tidak lama ya. Kalau kenapa tadi yang 8 harus dipraktekkan? Nah, karena nanti kalau nomor 8 ini yang paling bawah itu seperti ini. Nah, ini ada manfaatnya, maka ini harus dicari. Kalau yang mencari KPK, kita langsung KPK-nya, kita tidak memerlukan yang paling bawah. Karena nih KPK itu bawah sendiri jelas 111 kan tidak dapat digunakan. Oke, jadi yang ini KPK-nya 70, berarti setiap 70 hari itu bersama-sama. Nah, gitu ya. Oke, sekarang apa yang diketahui? Untuk pertama, nah pertama berarti pertama itu tanggal 5 Januari 2021. Yang ditanya adalah yang ketiga. Boleh kita langsung mencari yang ketiga, boleh kita mencari satu-satu, cari yang kedua dulu baru cari yang ketiga. Oke, mau yang mana? Bebas. Kalau biasanya pertemuannya pertama ke kedua ya tinggal ditambah 70 ya kan. Nah, kita cari dulu satu-satu aja ya. Berarti pertemuan kedua itu adalah 70 hari setelah 5 Januari. Nah, langsung kita tulis di sini ya, beranda kasih panah. Berarti 70 tambah 5. 75 Januari. Januari hanya sampai 31, berarti 44 Februari. Februari untuk tahun 2021 hanya sampai 28.
berarti kita ketemu 16 Maret. Nah, ini pertemuan kedua. Yang ditanya bukan ini, belum selesai, 16 Maret. Nah, kita ditanya pertemuan ketiga, berarti pertemuan ketiga adalah 70 hari lagi, tapi setelah 16 Maret. Nah, berarti 70 ditambah 16. Kita ketemu 86 Maret. Maret hanya sampai 31, kita kurangkan. Berarti 55. Setelah Maret, April. April hanya sampai 30, nah berarti 25 Mei. Ada 25 Mei, tahunnya adalah 2021. Ketemunya yang D. Itu ya. Sekarang nomor 10. Mengurutkan dari yang terbesar. Kita list dulu pecahannya. Pecahan yang pertama adalah 3/8. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 8 kali 3 ditambah 3. Berarti kita menemukan 27/8. Kemudian yang kedua 3,8 kita diamkan karena kita akan mengubah menjadi desimal. Kemudian ada 0,37 juga kita diamkan. Nah, mudah kan sebenarnya? Ada 2 yang nggak perlu dirubah. Terus 375% berarti 375/100, ini juga mudah. Yang terakhir 16/6. Nah, kita minta bantuan Porogapit. 27 dibagi 8. Nah, ini nanti kalau misal ada bilangan yang tidak berhenti di Porogapitnya, berulang terus nggak sampai 00, maka kita akan menghentikan dia 3 angka di belakang koma. Kita pakai patokan ini ya. Di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti kalau dia nanti ada yang berulang, kita hentikan sampai 3 angka di belakang koma. Oke, sekarang kita Porogapit, 27 bagi 8, ketemunya adalah 3,375. Ini pas ini. Ya, yang ini tetap, kemudian yang ini juga tetap. Nah, yang ini gampang, bawahnya 100 berarti 3,75. Yang ini 16 dibagi 6 ternyata 2,66666 terus. Kita hentikan sampai 3 angka. Udah ya, yang belum desimal sudah kita ubah jadi desimal. Sekarang kita samakan angka di belakang koma. Ini 3 angka, berarti yang ini kurang 2 minta bantuan 0. Ini kurang 1 minta bantuan 01. 3,75 juga kurang 1. Nah, yang lain sudah. Tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Nah, yang terbesar tentu saja yang depannya 3. Nah, 3 berapa? Oh, ternyata 38. Ini nomor 1. Berarti 3,8 itu ada di depan. Nah, yang A sudah nggak mungkin, yang C juga tidak mungkin. Yang kedua setelah 38, oh ini dia, 3750. Berarti 375%. Yang mana yang kedua 375%? Oh, yang ini. Berarti jawabannya C. Seperti itu ya. Nomor 11 soal mudah, 11-12 ya, menghitung pecahan. Yang 11 hanya mengurang dan menjumlah pecahan, sedangkan yang 12 membagi dan mengali pecahan. Oke, untuk pecahan langsung kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 8 kali 2, 16 ditambah 3 berarti 19/8 dikurangi 1/6 ditambah 3 kali 1, 3 ditambah 2. 5/3. Kemudian kita cari KPK-nya. KPK dari 8, 6, 3. Nah, kita cari yang kelipatan 8. 16 tidak bisa dibagi 6, tidak bisa dibagi 3. Nah, berarti KPK-nya adalah 24. Oke, 24. Berarti yang 8 kita kali 3. Berarti 19 juga dikali 3. Yang 6 kita kali 4, yaitu kali 4. Yang 3 berarti kita kali 8, berarti 5-nya dikali 8. Oke, kita hitung. Penyebutnya pasti sudah 24. Ya, karena kita sudah menyamakannya. Nah, 19 dikali 3.
57, 1 kali 4, 4, 5 kali 8, 40. 57 dikurangi 4, berarti 53, 53 ditambah 40, berarti 93. 93 per 24. Oke, kita lihat di sini pilihannya tidak ada ya per 24, berarti kita harus sederhanakan. Kita sederhanakan dulu. Karena yang ini bilangan ganjil berarti nggak mungkin dibagi 2. Coba kita bagi 3. Bisa ya, kita bagi 3. Oke, 9 bagi 3 kan 3. 3 bagi 3, 1. Jadi 9 3 dibagi 3 adalah 31. 24 bagi 3, tadi sudah ada di sini 8. Berarti kita memperoleh 31 per 8. Nah, dicek. Sudah 8 semua. Mana yang jawabannya 31 per 8? Kita cek. Yuk. 31 dibagi 8. Ya, 31 dibagi 8 itu kan mendekati 3 ya. Karena 8 kali 3 kan 24. Nah, berarti yang C salah, yang D juga salah. Nah, yang mana? Sisanya berapa? Nah, kita cek. Yang A, 8 kali 3. 24 ya, 24 tambah 7, 31. Oh, betul, 31 per 8. Jadi jawabannya yang A. Nah, 3, 7 per 8. Oke, nomor 12. Kita jadikan pecahan biasa. 9 kali 3, 27. 27 tambah 8, berarti 35 per 9. Dibagi 6 kali 2, 12. 12 tambah 2, 14. Berarti 14 per 6. Dikali 5 kali 5, 25. 25 tambah 3, 28 per 5. Nah, masih ada tanda bagi, kita rubah dulu. Tanda baginya menjadi kali. Pecahan di belakang tanda bagi kita balik. Yang tadinya 14 per 6 jadi 6 per 14. Yang 28 per 5 tetap. Oke, sekarang kita sederhanakan. Yang sudah terlihat mudah, 35 sama 5, dapat 1, dapat 7. 6 sama 9, bagi 3 ya, dapat 3, dapat 2. Kita punya 7 per 3, dikali 2 per 14, dikali 28 per 1. Nah, ini bisa nih, 7 sama 14, dapat 2. 2 sama 2, selesai. Kita punya 28 per 3 kali 1, 3. Cari yang bawahnya 3. Nah, ini bukan. Yang bawahnya 3 hanya C atau D. Mana yang 28 per 3? Kita cek. Ini 4 kali 3 berapa? 12. 12 tambah 2, 14 per 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, 28 per 3. Cek aja nih. 3 kali 9, 27 toh? Tambah 1, 28. Pas ya. 13 soal cerita tentang pecahan. Oke, kita analisis kalimat per kalimat. Ibu mempunyai 16 bungkus. Bungkusnya ada 16. Oke. Sebungkus beratnya 0,5. Karena sebungkus beratnya 0,5 berarti 16 dikali 0,5 atau 16 per 1 dikali 5 per 10. Nah, bisa disederhanakan ya. Ini coret-coret, ini 1, ini 2. Terus 2 sama 16, 8. Nah, berarti sekarang Ibu punya beras gula pasir seberat 8 kilo. Ya, jadi gula mula-mula 8 kilo. Kalimat kedua. Digunakan. Berarti kalau digunakan berarti dia akan berkurang. Membuat kue. Nah, 3 per 8 bagian. Ingat, 3 per 8 bagian, bukan 3 per 8 kilo. Berarti kita list dulu. Untuk membuat kue, 3 per 8 bagian. Berarti 3 per 8 dari 8 kilo. Nah, itu ya. Sederhanakan, berarti untuk yang membuat kue 3 kilo. Nah, berarti sisanya berapa? Karena tadi 8 kilo dipakai untuk membuat kue, berarti dikurangi 3. Berarti sekarang masih punya gula pasir sebanyak 5 kilo. Lanjut.
Untuk membuat minuman, nah minuman 25% dari seluruh. Nah, kita list lagi. Sekarang minuman, nggak bisa langsung dikurangkan dengan di sini ya, nggak bisa. Kita list dulu. 25% berarti 25/100 dari seluruhnya. Nah, seluruhnya. Jadi bukan dari 3 ya. Dari seluruh gula. Gulanya tadi 8. Berarti bukan 3, bukan 5, tapi 8. Oke, kita sederhanakan. 25 sama 100, bagi 25 dapat 1, dapat 4. Berarti kita punya 1/4 kali 8. Kita coret 1, 2. Berarti kita punya 2 kilo untuk membuat minuman. Nah, berarti sisanya lagi, ini sisa 1, sisa yang kedua setelah dipakai untuk membuat minuman, berarti 5 dikurangi 2. Berarti sisa yang kedua adalah 3 kilo. Oke, setelah itu mau dibuat apa lagi? Selebihnya, nah berarti yang 3 kilo ini disimpan dalam 2 toples yang sama banyak. Nah, 3 kilo ini untuk 2 toples. Berarti 3 kita bagi dengan 2. Nah, berarti 3 per 2 atau 1,5. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya, karena yang ditanya gula masing-masing toples, berarti langsung ketemunya adalah 1,5 kilo. Oke, nomor 14. Nomor 14 tentang perbandingan. Nah, sekarang perbandingan apa ini? Kita list dulu. Ada Rani, Siti, Tuti. Ya, berarti ada 2 perbandingan dan ada yang disebut 2 kali. Orangnya 3, maka dia disebut perbandingan ganda. Ya, kita list ya, namanya Rani, Siti, dan Tuti. Yang disebut 2 kali adalah Siti, berarti Siti di tengah, kita tulis Rani, banding Siti, banding Tuti. Nah, Rani 3, Siti 4, nah, yang sebelahnya Siti dan Tuti, Sitinya 5, Tutinya 6. Oke, kita bikin perbandingan baru, miring, kali lurus, kali miring. Berarti Rani 3 kali 5, 15, banding Sitinya 4 kali 5, 20, Tutinya 4 kali 6. Nah, berarti ini perbandingan baru. Rani 15, Siti 20, Tuti 24. Oke, selesai ya. Brana tulis ulang di sini, biar tidak terlalu sempit. Rani banding Siti banding Tuti. Berarti 15, 20, dan 24. Sekarang yang diketahui lagi. Jumlah bertiga. Nah, jumlah bertiga. Ya sudah, berarti kita jumlahkan dulu perbandingannya. Nah, jumlah ketiganya berarti 15 ditambah 20 ditambah 24. Berapa ini? 15 tambah 20 tambah 24. Ternyata ketemunya 59. Padahal di sini disebutkan jumlahnya 118. Berarti 15 menjadi 118.000. Kita kali berapa yuk? Kali 2000. Yang ditanya banyak uang Rani dan Tuti. Lah Rani berarti Rani juga dikali 2000. Tuti juga dikali 2000. Yang Siti nggak usah dicari karena nggak ditanya. Biar waktu kita menghitung atau waktu kita mengerjakan di nomor 14 efisien atau hemat waktu. Tinggal dikalikan. 15 kali 20, nolnya simpen 3. 15 kali 2, 30. Nah, berarti uang Rani 30.000. Yang Tuti, nolnya nyimpen 3. 24 kali 2, 48.000. Yang ditanya banyak uang Rani dan Siti, berarti tinggal kita tambah. Ketemunya adalah 78.000. Berarti yang D. Itu ya. Nah, sekarang nomor 15. Nomor 15 ini penerapan perbandingan, yaitu skala. Ya, skala satunya JP, 1.200.000-nya JS. Nah, sudah diketahui ya, JP banding JS.
Berarti CP banding CS-nya 1 banding 1.200.000. Kalimat selanjutnya. Gambar tersebut diperbesar. Nah, diperbesar 4 kali sehingga panjang jalan pada gambar menjadi 5. Nah, jadi 5 itu sudah diperbesar 4 kali. Padahal skalanya ini skala sebelum diperbesar. Berarti kita cari panjang normal sebelum diperbesar. Namanya diperbesar 4 kali, berarti yang tadinya mula-mula, misalkan mula-mula 1 diperbesar 4 kali, berarti 1 kali 4 jadi 4. Nah, sekarang berapa mula-mulanya kok menjadi 5? Nah, berarti panjang mula-mula, kita cari ya panjang mula-mula. Ini berwarna garis dulu. Nah, panjang mula-mula. Nah, ini kan setelah dikali 4 menjadi 5. Berarti mula-mulanya ya tinggal 5 dibagi 4. Nah, kita tulis saja. Berarti 5 per 4. Biar waktunya nggak habis. Rasa moro gapit. Gini aja. Nah, berarti panjang mula-mula sebelum diperbesar adalah 5 per 4 cm. Kita letakkan di bawah CP. 5 per 4 cm. Berarti dikali 5 per 4. Berarti ini dikali 5 per 4. Ini ya. Yes. 1.200.000 dikali 5 per 4. Coret 4 sama 12 dapat 3. Berarti sekarang tak tulis ini ya. 300.000 dikali 5. Nah, berapa? 3 kali 5. 15 ya. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1.500.000 cm. Yang ditanya apa? Ternyata yang diminta adalah km. Berarti kita hilangkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tersisa 15 km. Nah, itu yang A. Itu ya, jadi 5 ini tidak bisa langsung digunakan karena dia sudah diperbesar 4 kali. 5 ini sudah diperbesar 4 kali. Sementara skalanya skala normal. Nah, berarti kita harus cari panjang mula-mula dulu. Karena sudah diperbesar 4 kali, berarti 5-nya dibagi 4. Kita tulis saja 5 per 4. Baru masuk ke skala CP banding CS. Itu ya. Oke, nomor 15. Sekarang kita ke nomor 16. Nah, ini hanya menghitung waktu. Yo. Dani mulai belajar pukul 8, selesai pukul 10.05.15. Nah, berarti kita cari dulu waktunya Dani. Di mana ya? Di sini aja ya. Dani. Kalau mulai jam 8 selesai jam 10, berarti lama waktu belajar Dani adalah 10.05.15 dikurang 08 10.38. Kita kurangkan. 15 kurangi 38. Tidak bisa ya. Berarti kita pinjam 1 menit di sini. Yang ini tinggal 4 menit. Karena pinjam 1 menit berarti pinjam 60 detik. Berarti kita punya 10. 04 titik 60 tambah 15. 75. Nah, dikurangi 08, 10, 38. Kita kurang. Tidak bisa ya, 75 kurangi 38. 75 kurangi 38 adalah 37. Nah, sekarang yang ini. 4 kurangi 10. Wah, tidak bisa. 4 menit, ini 10 menit. Berarti pinjam depannya. Pinjam 1 jam, ini tinggal 9. Pinjamnya 60 menit. Berarti sekarang kita punya 9, 64.75. 8, 10.38. Nah, yang ini tadi 37, sekarang 64 kurangi 10. Bisa kan? 54, kebalik maaf. 54. Nah, terus 9 kurangi 8, 1. Jadi waktu belajar Dani 1 jam 54 menit 37 detik. Itu Dani. Oke, sekarang kalimat selanjutnya. Aziz mulai belajar jam 9, selesai pukul 11. Berarti kita cari waktunya Aziz. Ya, 11. Kita kasih ini ya pemisah ya.
18, 25 dikurangi 9, 20, 18. Kita kurang. Oke, 25 dikurangi 18. Bisa ya? 7. Oke. Sekarang 18 kurangi 20. Wah, enggak bisa. Berarti kita harus pinjam 1 jam. Atau pinjam 60 menit. Berarti kita punya 10. 60 tambah 18, 7, 8, 2, 5, 9, 20, 18. Kita kurangkan. Yang ini tadi 7. Yang ini 78 kurangi 20 sudah bisa ya. 58. Terus 10 kurangi 9, 1. Berarti waktunya AC 15807. Dani 15437. Oke, apa yang ditanya? Oh, selisih waktu yang digunakan Dani dan Aziz. Ya, kita selisihkan berarti lama Aziz ya waktunya. Berarti 15807 dikurangi 1, 5437. Nah, kita kurang. Oke, 7 kurangi 37. Oh, tidak bisa. Berarti kita harus pinjam di sini. Pinjam 1 menit. Nah, berarti 60 detik. Berarti kita punya 15767, 15437. Kita kurangkan. 67 kurangi 37 ternyata 30. Terus 57 kurangi 54, 3. Berarti 3 jam 30 menit. Ada nggak di sini? Oh, ternyata kita disuruh mengubah menjadi detik. Ya sudah. Yang ini sudah 30 detik. Nah, yang ini 30 menit. Yang 3 menit, maaf. 3 menit berarti sama dengan 3 kali 60. 180 menit. Maaf, 180 detik. Karena 1 menit 60 detik, berarti ini 180 detik. Ditambah dengan 30 detik. Nah, jadi ketemunya adalah 210 detik. Jawabannya yang B. Jadi langkahnya banyak, maka ini sebenarnya soal mudah, tapi kita harus cermat langkahnya karena banyak. Itu ya. Nomor 17 mengubah satuan berat. Ya, karena di sini sudah terlihat ini. Ada ton, ada kilo, kemudian kuintal. Kita rubah dulu ya, yang ini 4,67 ton, berarti 467/100, kita jadikan yang paling kecil adalah kilo. Berarti kita kali 1000 kilo. Nah, ketemunya adalah coret-coret 4670 kilo. Sama ini yang 32 kuintal ini juga kita rubah. Berarti 32 kali 100 atau 3200 kilo. Ya, yang lain sudah kilo semua. Oke, sekarang kita ke soal. Truk beserta muatannya, berarti ini berat total. Berat total adalah 4670 kilo. Nah, truk tersebut mengangkut beras 25 kg sebanyak 16 kantong. Nah, berarti kita kalikan berasnya 25 kali 16. Ada 400 kilo itu beras tok. Terus bawang putih 10 sebanyak 24. Bawang putih. Beranda singkat BP ya. Karena ada 10 kilo dalam 40 dan ada 24 kantong, berarti 10 kali 2, 4. Berarti untuk bawang putih ada 240 kilo. Terus, beberapa gula jawa kemasan 10 kilo. Kita nggak tahu karena ini masih beberapa. Yes, ya. Berarti yang tadinya berat total 4760, berasnya 400, bawang putihnya 240, berarti bisa kita kurangkan. 4670 dikurangi 400 dikurangi 240. Nah, berarti sekarang beratnya tinggal berapa yuk? 4670 kurangi 400 berarti 4270.
Nah, berarti tinggal 4, 270 dikurangi 240. Berarti masih 4030. Nah, ini ya. Terus kalimat selanjutnya. Berat sopir 76. Nah, berarti 430 nanti dikurangi lagi 76. 4030 dikurangi 76. Kemudian 2 kernet masing-masing 62. Berarti dikurangi lagi 2 kali 6, 2. Ya. Terus berat truk sendiri tanpa muatan 32 kuin atau 3200 kilo. Nah, berarti nanti masih dikurangi lagi 3200 kilo. Nah, berarti 4030 kurangi 76 kurangi 124 dikurangi 3200. Hasil akhirnya adalah 630. Nah, 630 ini tinggal berat gula Jawa. Padahal gula Jawanya ada 1 kantongnya 10 kg. Yang ditanya berapa kemasan? Ya sudah, berarti gula Jawanya 630 kita bagi 10. Berarti ada 63 kemasan. Jawabannya yang ya, jadi tinggal dikurang-kurang karena ini berat total, ada berat masing-masing muatan, supir termasuk kernetnya tinggal kita kurang semua. Jangan lupa dirubah dulu sebelum mengurangkan. Yang ton jadi kilo, yang kuintal juga harus jadi kilo. Oke, nomor 18. Nomor 18 ini soal sulit ya, karena belum pernah. Kalau kemarin kita menyambungkan tongkat, sekarang kita menyambungkan tali. Ya, masih ingat kalau menyambung tongkat, Bu Rana gambar ya. Kalau 2 tongkat yang disambung, maka yang berkurang hanya 1. Ya, karena yang ini masih utuh yang ini. Yang atas berkurang 1. Kalau 2 tongkat, kalau 3 tongkat, maaf, tongkat pertama, tongkat kedua, tongkat 3, maka ini juga hilang atau berkurang karena buat nyambung. Ya, yang ini utuh. Jadi kalau 3 tongkat, sambungannya 2. Sedangkan kalau tali, nih tali ya, tali disambung, ini disambung dengan ini, sambung dengan ini. Nah, nyambung tali itu pasti diikat di sini. Ini buat ngikat diambil sedikit, ini juga diambil sedikit. Nah, berarti berkurang berapa ini? 2. Yang ini juga, ini buat ngikat diambil sedikit, ini buat ngikat diambil sedikit. Nah, berarti berkurang 2 lagi. Berarti kalau yang tongkat 3 tongkat hanya berkurang 2, kalau tali 3 tali itu yang berkurang adalah 4. Ini 1, 2, 3, 4. Karena tali kan ngikat berarti harus dua-duanya ada sisa sehingga bisa diikat. Itu ya. Jadi kalau 3 tongkat yang berkurang hanya 2, kalau 3 tali yang berkurang bisa 4. Itu kalau talinya lurus. Ya. Sekarang ceritanya apa? Nah, ini juga menyambung 3 kali. Tapi tali tersebut disambungnya melingkar. Nah, berarti kan ini tali pertama, tali kedua, tali ketiga disambung melingkar sampai membentuk lingkaran. Yang ini 2,8. Tapi ini satuannya berbeda ya. Kita rubah dulu ya. 2,8M. Kita tulis di sini. 2,8M. Berarti karena di sini M, berarti ini tetap ya 2,8. Oh, kita rubah menjadi yang paling kecil saja biar mudah ya. Karena ini yang paling bawah adalah CM, berarti kita rubah jadi CM. Berarti 28/10 kali 100. Berarti 280 cm. Terus yang kedua 29 dm. Berarti tinggal 29 kali 10 karena turun 1. Jadi 290 cm. Yang tali ketiga sudah 268 cm. Berarti tidak perlu diubah. Oke. Berarti kita tuliskan di sini. Yang ini 280, yang ini 290, yang ini 268.
ujung tali yang disambung. Nah, berarti yang disambung. Ini disambung dengan ini. Berarti berkurang berapa ini? Ujung talinya 1, 2, berkurang 2. Lalu ini karena dia bentuknya melingkar ya, ini nyambung dengan ini lagi. Berarti berkurang 3, 4. Lalu untuk nyambung ini, nah berarti 5, 6. Berarti ada berapa yang berkurang? Ada 6 sambungan supaya talinya bisa melingkar. Berarti sambungannya 6, karena satu sambungan adalah 18, berarti 6 kali 18. Banyak sambungannya adalah 108 cm. Yang ditanya keliling tali, berarti keliling lingkaran setelah disambung. Ya tinggal kita tambahkan 280 tambah 290 tambah 268, tapi jangan lupa ada yang berkurang untuk sambungan sebanyak 108. Nah, kita hitung seperti biasa, ketemunya adalah 730 cm. Yang ditanya dalam bentuk M, ya sudah, tinggal 730, kasih 2 angka di belakang koma, karena cm ke M naik 2. Nah, selesai. Nah, ini ya. Sebenarnya mudah toh, kenapa jadi sulit? Karena belum pernah ditemui, ya. Tapi sebenarnya setelah dikerjakan menjadi mudah. Menyambung tali, ingat ya bedanya menyambung tongkat dan tali. Ya, kalau tali berarti kedua ujung harus disisakan supaya bisa untuk menyambung. Tapi kalau tongkat enggak, satu ujung aja, yang satu tetap utuh. Tuh ya. Nomor 19. Nah, 19 ini mengubah satuan kuantitas. Kenapa? Karena ada kodi dan ada lembar. Masih ingat? 1 kodi sama dengan 20 lembar. Ya, kalau kemarin soal kemarin lusin ya. 1 lusin 12, lusin sama gross kalau soal yang kemarin, sekarang kodi. Oke. Nah, 1 kodi 20 lembar. Yuk, kita ubah dulu yang masih kodi kita rubah jadi lembar. Ini ya, 4,25 berarti 425 per 100 dikali 20. Coret 10 sama 2 coret 1, 5 berarti 425 per 5. Ketemunya adalah 85 lembar. Nah, sekarang yang 3,75 kodi. Berarti 375 per 100 dikali 20. Langsung coret, ini 5. 375 per 5, berarti ketemunya adalah 75. Ya, selesai ya. Oke, sekarang kita baru ke kalimat. Toko batik memiliki koleksi. Batik Jogja 4,25 kodi, batik Jogja. Nah, berarti kita punya 85. Batik Solo 96. Nah, berarti ini 96. Dan batik Pekalongan 3,75, tadi 75 lembar ya. Lebih 12 lembar. Lebih berarti 75, karena lebih berarti ditambah 12. Banyak kain yang ada, berarti tinggal total semuanya. Ditambah semuanya aja. Berapa ketemunya? Ketemunya adalah ini 11, 11 tambah 7 berarti 18, nyimpen 1, ya. 9, 1 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 1, ketemunya adalah 26. Jadi ketemunya adalah 268 lembar. Udah ya sebenarnya. Tinggal nambah semua. Cuman kalau nggak ingat satu kode berapa ya ora iso kerjakan. Oke, nomor 20. 20 ini mengubah satuan volume. Lihat, ada liter, liter lagi, cc, mililiter, disuruh menjadikan cm pangkat 3. Masih ingat toh? Liter sama dengan dm pangkat 3. Mililiter sama dengan cm pangkat 3 sama dengan cc.
Ya, sekarang kita rubah, kita mau menjadikan apa dulu ini? Kita mau menjadikan CM pangkat 3. Ya, kita jadikan CM pangkat 3. Ya, yang pertama 2,5 liter. Nah, liter itu kan sama dengan DM pangkat 3. DM ke CM berarti turun 1. Karena pangkat 3 berarti dikali 1000. 25 per 10 kali 1000 ya. Turun 1 berarti nolnya nambah 3. Coret, berarti kita punya 2500 cm pangkat 3. Nah, sekarang yang ini 0,15 liter, liter juga sama ya, berarti 0,15 liter. 15 per 100 kali 1000. Coret, berarti 150 cm pangkat 3. Oke, 175 cc. 175 cc. Nah, karena cc sama dengan cm pangkat 3 berarti tetap 175 cm pangkat 3. Yang terakhir 160 mili. Nah, mili sama cm pangkat 3 sama, berarti tetap 160 cm pangkat 3. Sudah berubah semua. Ya, sekarang kita ke soalnya. Nah, Pak Ridho mempunyai cairan 2500 cm, ini sudah dirubah menjadi 2500. Nah, obat digunakan. Nah, karena digunakan berarti berkurang. Berkurangnya 3 kali. Yang satunya 150, 175, kemudian 160. Pembasmi hama yang belum digunakan, wes nyari sisanya. Kurangi aja 2500 kurangi 150, nanti dikurangi lagi 175, nanti dikurangi lagi 160. Ya, pengurangan biasa. Nah, sisa ya, karena yang belum digunakan itu berarti sama dengan sisanya. Ketemunya adalah 2015 cm pangkat 3. Jawabannya adalah yang C. Udah ya, tinggal ngurang-ngurangi. Cuman di mana? Karena sedang, kenapa jadi sedang? Karena itu ngubahnya. Kalau lupa literi podo karo apa ya, sama dengan apa ya? Ya, nanti tidak bisa ngerjakan. Ya, ini ya, kata kuncinya ini ya. Nah, oke, sekarang nomor 21. Nah, 21 berarti berpapasan. Yuk, kita cek dulu. Karena berpapasan, berarti pasti ada dari kanan, ada dari kiri. Di sini Bu Rani mengendarai sepeda motor ke rumah Bu Naila. Ini Bu Naila. Berarti Bu Rani dari kiri ke kanan. Kecepatannya 30 km per jam. Nah, melalui rute dan waktu yang sama. Oh, waktunya sama. Mudah sekali. Bu Naila ke rumah Bu Rani. Berarti dari kanan ke kiri. Kecepatannya 50 km per jam. Jaraknya dari sini ke sini adalah 24 km. Wes, karena waktunya sama, langsung kita nyari W berpapasan. Sama dengan jarak dibagi jumlah kecepatan. Jaraknya sudah tahu 24, karena ada 2 orang maka kecepatannya kita jumlah, yang satu dari kanan, yang satu dari kiri. Berarti 30 ditambah 50. Kita punya 24 per 80. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 8 ya, biar cepat. Nah, kita punya 3 per 10 jam. Kata kuncinya sudah ketemu, 3 per 10 jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah selisih jarak yang ditempuh Bu Rani dan Bu Naila saat berpapasan. Nah, kita cari Bu Rani. Karena kata kuncinya 3 per 10 dan yang ditanya Bu Rani berarti 3 per 10 kali Bu Rani 30. 30. Coret-coret 9 km. Sedangkan Bu Naila, kata kuncinya 3 per 10, karena Bu Naila 50 berarti dikali 50 kecepatannya. Coret ini 15 km. Yang ditanya adalah selisih. Nah, tinggal kita kurangkan. 15 kurangi 9. 6 km. Jawabannya adalah yang A. Itu ya, jadi mudah ini karena waktunya sama. Ya, tidak perlu nyari selisih waktu.